Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan offline ini. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bil barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi hari ini saya akan memberikan mata kuliah tentang standar mutu pendidikan. Kalau kita berbicara tentang standar mutu pendidikan, kita akan berbicara tentang pengertian dari mutu pendidikan itu sendiri. Pengertian dari mutu pendidikan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini ada evaluasi berkelanjutan. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, ini nantinya akan ada kelanjutannya. Jadi apa yang kalau di pendidikan disebut namanya outcome. Jadi kalau hanya lulusannya saja itu namanya output, tapi kalau berkelanjutannya itu namanya outcome. Sehingga kalau kita mau kemana ini setelah pendidikan ini selesai, itu outcome-nya, itu gambarannya tentang pengertian manajemen pendidikan ini. Nanti kita rencanakan apa sih yang akan kita laksanakan dalam pendidikan ini, dari awal, dari mungkin penerimaan, terus mahasiswa baru, setelah mahasiswa baru, sampai nanti lulus. Itu gambarannya, sampai lulus ya. Terus berikutnya tentang standar mutu pendidikan. Di sini ada standar akademik. Standar akademik itu untuk mengukur prestasi belajar siswa dan kualitas kurikulum. Sehingga kalau kita bicara tentang standar akademik, itu kita bicara tentang kurikulum yang akan kita berikan kepada siswa. Berikutnya adalah standar manajemen. Standar manajemen itu standar untuk mengelola sumber daya pendidikan. Prinsip manajemen. Yang berikutnya adalah penilaian. Standar itu standar mengevaluasi hasil dan peningkatan standar sarana prasarana. Nah, kalau kita bicara tentang standar sarana prasarana, itu memastikan ketersediaan fasilitas lingkungan belajar yang memadai. Itu gambarannya kalau kita berbicara tentang standar mutu, sehingga rekan-rekan akan mengerti tentang standar mutu di dunia pendidikan. Nah, ini berlaku dari sekolah yang paling rendah, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sehingga kita ada namanya Badan Akreditasi Nasional. Kalau di akreditasi itu sekarang ada unggul, baik, dan baik sekali. Nah, terus berikutnya adalah prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Itu adalah ada kepemimpinan yang kuat yang berorientasi kepada hasil, keterlibatan semua stakeholder pendidikan, itu semua yang terlibat, semua yang ada, baik itu orang tua, lingkungan. Maksudnya data dan bukti itu apa? Kalau kita bicara tentang data dan bukti, itu harusnya perencanaan itu tertulis, sehingga apa yang akan kita rencanakan, saya ngajar hari ini tertulis, sudah ditulis Anda. Nah, terus setelah itu kita ada bukti, ditulis lagi, sehingga tertulis bahwa saya sudah mengajar dari jam ini sampai jam ini. Ini nanti data dan bukti, sehingga ini nanti untuk peningkatan mutu bisa dievaluasi. Terus berikutnya adalah kontinuitas perbaikan dan pembelajaran organisasi terus menerus, sehingga kita harus ada perbaikan. Terus yang berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya manusia yang kompeten, ini harus kita sesuai job description. Nah, seperti kalau orang manajemen ya megangnya di manajemen, kalau orang yang ahli di matematika ya megangnya di matematika. Jangan semua dikuasai.
kalau semua dikuasai, ya otomatis mereka pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya, sehingga sesuai dengan kompetensinya. Kompetensinya adalah profesionalismenya. Nah, itu gambarannya untuk prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Sehingga kalau di sini ada 5 poin, ini sangat-sangat dibutuhkan untuk standarisasi. Kalau di pendidikan adalah Badan Akreditasi Nasional, sehingga itu nanti dampaknya akan dinilai dari Badan Akreditasi Nasional bahwa sudah memenuhi ataupun belum. Kalau kita bicara tentang mutu pendidikan. Nah, kalau kita bicara tentang mutu pendidikan, ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memperbaiki pendidikan kita. Karena kalau di dunia internasional kita termasuk agak jauh ranking dunia itu kita masih di bawah 100, jauh di 100 di ranking dunia. Makanya ini perlu perbaikan dengan prinsip manajemen mutu pendidikan, sehingga bisa meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah proses implementasi mutu. Itu ada perencanaan. Jelas di sini kalau kita bicara tentang proses implementasi, itu ada perencanaan. Perencanaan itu merencanakan, membuat rencana strategis dan operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dari awal tadi sudah saya, apa yang akan kamu kerjakan ditulis, itu perencanaan. Sehingga sesuai kalau kita sudah menentukan tujuan, kita rencanakan tujuannya itu mau dicapai secara efektif dan efisien. Efektif efisien itu cepat dan murah. Nah, bagaimana bisa cepat dan murah? Ya direncanakan tadi. Yang berikutnya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mengelola sumber daya dengan efektif. Nah, efektif efisien itu. Efektif itu bagaimana murah. Efisien itu cepat, efektif efisien, jadi cepat dan murah. Terus yang berikutnya adalah monitoring. Monitoring adalah mengumpulkan data dan informasi untuk mengevaluasi kinerja dan kemajuan pendidikan. Nah, ini penting. Jadi memonitoring, mahasiswa dimonitoring apa sih yang sudah dilakukannya, sehingga sudah mencapai target belum mahasiswa ini, ataupun dosennya juga, sehingga semuanya dimonitoring. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di evaluasi itu untuk melihat terakhir kemampuan kita. Baik, berikutnya adalah penerapan manajemen mutu pendidikan pada lembaga pendidikan. Yang pertama adalah manajemen kelas, menerapkan disiplin dan interaksi positif dalam mengelola kelasnya. Di sini bagaimana kita bisa mendisiplinkan kelas ini sehingga benar-benar bisa tercipta mutu pendidikan di lembaga yang baik. Terus yang berikutnya adalah pengembangan kurikulum. Jadi kalau kita bicara ada manajemen kelas, ada pengembangan kurikulum, dan ada terakhir adalah evaluasi untukan. Nah, terus yang berikutnya ini ada evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan, yaitu evaluasi rutin untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang pembaruan dalam sistem pendidikan melalui sinergi antara pengambil keputusan, guru, siswa, dan mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Itu gambaran dari mutu pendidikan. Yang berikutnya adalah kesimpulan dari manajemen mutu pendidikan ini adalah yang paling utama, yaitu kepemimpinan yang kuat, partisipasi aktif dari semua stakeholder, serta meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Nah, ini jadi semua stakeholder itu semua yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau kita bicara stakeholder, semua dari unsur yang ada di dalam, yang lembaga, ada dosen, ada karyawan, ada semua yang terlibat, bahkan mahasiswa. Terus lingkungan luar, lingkungan dalam. Ya, ada orang tua, ada lingkungan pemerintahan, ada lingkungan semuanya. Itu rekan-rekan sekalian tentang mutu pendidikan, materi yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau memang ada pertanyaan tentang materi yang sudah saya sampaikan. Silahkan. Sebelumnya ingin bertanya Pak, ya. Di Indonesia sendiri itu mutu pendidikannya masih rendah dibanding negara lain. Menurut Bapak bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia?
Baik, terima kasih pertanyaannya. Mas siapa namanya? Mas Wahid. Kalau kita bicara tentang mutu pendidikan di Indonesia itu masih rendah karena apa? Tadi yang disampaikan tadi bahwa di Indonesia kurang dalam hal memanagenya. Jadi seperti yang ada di kita. Itu tadi saya sampaikan. Apa yang akan kita kerjakan ditulis, itu perencanaannya kurang. Jadi jarang orang yang guru ngajar itu asal datang saja. Nah, ini yang padahal ini perlu untuk perencanaan sehingga nanti ngerti arahnya kemana. Terus yang kedua, setelah pelaksanaan ditulis sehingga nanti ngerti sampai di mana. Dan ini untuk dokumentasi, ternyata ini sangat penting. Saya kemarin baru pulang dari Singapura maupun Malaysia. Orang Malaysia itu kebetulan belajarnya banyaknya. Kebetulan saya asli Jogja, itu banyaknya ke Jogja. Pada waktu tahun 80-an, 70 itu banyak. Tapi sekarang sudah pada jadi profesor. Karena mengambil dari kita dan mereka menambah apa sih yang belum ada di Indonesia. Ternyata di Indonesia kurang dalam perencanaan maupun kurang dalam hal pencatatan tadi, evaluasi tadi, sehingga mereka semuanya terevaluasi dan Malaysia masuk 40 besar ranking dunia untuk pendidikannya. Karena apa? Karena terbukukan semua. Nah, di Indonesia lebih banyak gurunya, lebih banyak dosennya, lebih banyak mahasiswanya, lebih banyak orangnya, tapi tidak terbukukan sehingga tidak tercatat. Karena itu nanti akan mempengaruhi penilaian. Kalau saya kemarin bicara dengan profesor-profesor di luar, kita kebetulan saya bawa profesor dari Jogja itu hebat jauh, keilmuannya jauh, tapi kita dianggap rendah karena apa? Karena tadi tidak ada manajemen yang baik. Jadi manajemennya masih perlu pembenahan. Nah itu gambarannya. Sehingga harapan saya dari rekan-rekan sekalian ini nanti kalau terjun di dunia pendidikan ini harus dibenahi manajemennya. Jadi apapun yang akan dilaksanakan itu direncanakan, ditulis. Setelah itu dilaksanakan, setelah dilaksanakan ditulis lagi. Sehingga ada dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini Mas Wahid dan rekan-rekan sekalian, mungkin sampai di sini dulu untuk mata kuliah saya. Bila mana nanti masih ada pertanyaan atau apa, bisa melalui e-kampus. Kebetulan kita sudah lengkap dari online maupun offline-nya, sehingga bisa karena waktunya terbatas, mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan melalui media yang lain. Baik, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kalau memang masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Kita ada offline maupun online-nya, sehingga rekan-rekan bisa secara jelas tentang mutu pendidikan di Indonesia. Saya akhiri, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.